Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini, di mana pada pagi hari ini kita bertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tepatnya dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang al-Jum'ah, yaitu bab tentang salat Jum'ah. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-133. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-hadithu al-thalithu wa thalathuna ba'dal mi'ati. Hadis yang ke-133. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu tentang khutbatul Jum'ah. Berapa kalikah khutbah Jum'ah tersebut? Ya, apakah sekali atau dua kali, dan bagaimana posisi seorang imam atau seorang khatib, seorang khatib ketika dia melangsungkan khutbahnya. Mari kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Umar. Nama lengkap beliau adalah Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau memeluk agama Islam bersama ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau hijrah ke Madinah dan tidak menyaksikan peperangan Badr dan peperangan Uhud karena beliau waktu itu masih relatif kecil, dan diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti peperangan ketika perang, yaitu Al-Khandaq.
Al-Imam Malik pernah mengatakan tentang Abdullah ibn Umar ini, kata beliau, baqiya ibn Umar ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 sanatan yaqdumu alaihi wufudun nasi ya'ni li talaqqil ilm. Kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang tinggal di Madinah, dia mengatakan bahwasanya Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma ini, beliau hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 60 tahun, dan orang-orang berduyun-duyun untuk berdatangan ke beliau, yaitu untuk menimba ilmu beliau. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, apalagi yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Kehati-hatian beliau sangatlah terkenal. Beliau meninggal di kota Mekah pada tahun 73 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Kata beliau, beliau berkata, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain wa huwa qa'imun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, yaitu khutbatul Jumat, dengan 2 kali khutbah. Khutbah pertama, kemudian khutbah kedua yang diselangi dengan jedah duduk. Ya. Wa huwa qa'imun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah tersebut beliau berdiri. Karena memang hari Jumat adalah berkumpulnya kaum muslimin. Ya. Dan dengan banyaknya orang, tepat sekali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah dalam posisi berdiri. Karena hal itu akan lebih enak dan nyaman dalam menyampaikan wajangan-wajangannya, dalam menyampaikan hal-hal yang akan disampaikan atau pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, kata Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, yafsilu bainahuma bijulusin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan duduk. Jadi ada jedah antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua, sebagaimana kita maklumi bersama dan kita saksikan bersama ketika khatib sedang khutbah dalam khutbah Jum'ah, yaitu ada khutbah yang pertama, kemudian ada jeda sejenak, duduk dengan duduk, kemudian melanjutkan dengan khutbah yang kedua. Demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Di sini disebutkan ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari hadis Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama kata beliau, wujubul khutbataini fil jumu'ati qabla as-salati wa annahuma syartan li sihhatiha. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya 2 kali khutbah dalam salat Jumat, dan hal itu dilakukan qabla salah, dilakukan sebelum salat, itu sebelum salat Jumat. Jadi menyampaikan 2 kali khutbah, yaitu adalah merupakan suatu kewajiban dalam salat Jumat. Khutbah yang pertama, kemudian khutbah yang kedua sebelum salat. Wa annahuma syartan li sihhatiha, bahwasannya kedua khutbah tersebut
Yang pertama dan yang kedua merupakan syarat sahnya salat Jumat. Merupakan syarat sahnya salat Jumat. Jadi tidak ada salat Jumat tambah khutbah, tidak ada. Mesti didahului dengan 2 kali khutbah, kemudian baru salat Jumat. Ya. Qala al-Halabi lam yunqal annahu sallaha bila khutbatin. Kata Al-Halabi, ya, bahwasannya tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW melakukan salat Jumat tanpa khutbah. Ya, tidak ada riwayat menjelaskan semacam itu. Nabi SAW selalu sebelum salat mendahului dengan khutbah, bahkan 2 kali khutbah. Khutbah yang pertama, kemudian duduk sejenak, kemudian baru khutbah yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan salat Jumat. Walau kana jaizan la fa'alahu walau marratan libayanil jawaz. Seandainya hal itu diperbolehkan, melakukan salat Jumat tanpa ada khutbah, ya, pasti akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali saja, yang akan menjelaskan bahwasanya hal itu adalah diperbolehkan. Artinya diperbolehkan melakukan salat Jumat tanpa khutbah. Tapi tidak pernah hal itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya khutbatul Jum'ah yang dilakukan khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu adalah merupakan syarat sahnya salat Jum'ah. Oleh karena itu disebutkan di sini wal wujubu huwa madhhabu amatil ulama. Wajibnya untuk khutbatul Jum'ah itu adalah merupakan madhabnya ulama secara umum. Ya. Thaniyan, yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu istihbabu qiyamil khatibi fil khutbataini. Yang kedua bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu sunnah hukumnya, ya, anjuran sifatnya seorang khatib dalam posisi berdiri dari 2 khutbah tersebut, baik itu khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Jadi dianjurkan, disunnahkan seorang khatib posisinya berdiri. Ya. Wa madhhabus Syafi'i wujubul qiyami ma'al qudrati. Madhabnya Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya wajib seorang khatib itu berdiri apabila dia mampu. Ya. Thalithan, yang ketiga, istihbabul julusi al-yasiri bainal khutbataini lil fasli bainahuma. Yaitu yang ketiga, anjuran untuk duduk sejenak di antara 2 khutbah sebagai pemisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Jadi ada jedahnya antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua dengan duduk sejenak. Ya. Wa aujabahu ba'dul ulama'i. Hal itu diwajibkan oleh sebagian ulama. Kemudian wal jumhur ala annahu sunnatun la wajib. Ya. Jumhur mengatakan bahwasannya hal tersebut adalah merupakan suatu yang sunnah, bukan suatu yang wajib. Jadi duduk sejenak sebagai jedah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu adalah merupakan ini sunnah, ya, bukan merupakan suatu kewajiban menurut jumhur. Ini kebanyakan dan mayoritas para ulama menyatakan bahwa itu adalah sunnah, bukan suatu kewajiban. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah.
Di sini sebutkan suatu faedah yang penting untuk disampaikan, yaitu di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, qala Ibnu Qayyim ma khulasatuhu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan yang ringkasnya, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam khutbah, yaitu ihmarrat aynahu, mata beliau sallallahu alaihi wasallam merah, wa ala sautuhu, dan dengan suara yang lantang, ya, washtadda ghadabuhu, dan beliau sangat marah. Wa kana yuqassirul khutbata liyutila as-salata wa yukthira adh-dhikr. Beliau sallallahu alaihi wasallam memendekkan khutbahnya. Ya, pendek tapi penuh dengan makna. Ya. Untuk apa? Agar beliau memanjangkan salatnya. Jadi pendek khutbahnya tapi panjang bacaan dalam salatnya, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqsidul kalimatil jawami' wa yu'allima ashabahu qawaidal Islam. Bahwasanya beliau memilih kata-kata yang singkat dan padat, ya, mengajarkan para sahabatnya kaidah-kaidah dalam Islam, wejangan-wejangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Wa kana yushiru bis sababati 'inda dzikrillahi wa du'aihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari tunjuknya ketika beliau menyebut Allah Subhanahu wa taala dan ketika beliau berdoa. Kemudian disebutkan di sini, wa kana ya'muruhum bid-dunuwi wal insati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mendekat dan untuk mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khatib. Wa yanha an takhatti riqabin nasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melangkahi leher orang-orang, ya, melangkahi orang yang duduk. Kadang-kadang ada orang yang terlambat, kemudian menginginkan untuk duduk di muka sehingga dia melangkahi banyak orang dan mengganggu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Qad adaita wa anaita, kamu sudah terlambat dan mengganggu orang, ya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada tempat kosong, disitulah duduk. Jangan harus mengupayakan duduk di muka tapi dengan mengganggu orang dan melangkah ke kanan dan ke kiri, mengganggu. Hal itu adalah tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza faragha Bilal min al-adhan syara'a sallallahu alaihi wasallam fil khutbati. Adalah apabila beliau, yaitu Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu sudah selesai dari mengumandangkan azannya, beliau sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk melangsungkan khutbahnya. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim secara singkat. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu ar-rabi'u wa thalathuna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-134. Hadis yang ke-134 ini akan menjelaskan kepada kita orang yang berbicara atau hukuman bagi orang yang berbicara sedangkan khatib sedang melangsungkan khutbahnya pada hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhtubu faqad laghawta. Rawahul Bukhari
wa Muslimun. Hadithun sahihun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau lebih terkenal dengan kunyahnya. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Beliau salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Karena beliau mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk agama Islam pada peperangan Khaybar, kurang lebih pada tahun yang ke-7 Hijriah. Beliau meninggal di kota Madinah. Ada yang mengatakan tahun 57 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 59 Hijriah. Dan pendapat yang kedua itulah pendapat yang rajih. Bahwasanya beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dan dikebumikan di Baqi' di Madinah radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit," apabila kamu mengatakan kepada temanmu, kepada orang yang di sampingmu, ya, walaupun bukan teman, tetapi seorang menyampaikan kepada orang yang lainnya, ansit, ya, diamlah. Diamlah. Yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu faqad laghauta, sedangkan imam sedang menyampaikan khutbahnya, ya, faqad laghauta, maka sungguh kamu telah berbuat hal yang sia-sia. Ma'asyal muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV dimanapun Anda berada, jelas sekali Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, ya, apabila kamu mengatakan kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah, maka sungguh kamu telah berbuat sia-sia. Karena memang khatib sedang menyampaikan khutbahnya, menyampaikan wejangannya untuk diperdengarkan, untuk diperhatikan dan didengarkan dengan seksama. Karena intinya khutbah itu adalah memberikan wejangan-wejangan, memberikan arahan-arahan yang baik-baik dilakukan dan yang jelek-jelek adalah ditinggalkan dan dijauhi. Kemudian apabila dia tidak memperdengarkan, apa faedahnya? Apa manfaatnya khatib menyampaikan khutbahnya? Atau sebagian kaum muslimin, ya, sangat disayangkan sekali, tidak pernah mendengarkan khutbah, tidak mendengarkan wejangan, mendengarkannya cuma sekali saja dalam sepekan, kemudian dia tatkala khatib menyampaikan khutbahnya, khatib menyampaikan wejangan-wejangannya, dia tinggal dengan tidur. Ini adalah sesuatu yang tidak semestinya dilakukan bagi seorang muslim. Dengarkan khatib untuk menyampaikan khutbahnya, ya. Karena memang kita membutuhkan wejangan-wejangan semacam itu. Kita membutuhkan arahan-arahan dari seorang khatib, menyampaikan bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apabila kita tinggal dengan tidur, tinggalkan dia dengan tidur, apa manfaatnya kita menghadiri salatul Jum'ah semacam itu? Walaupun salat kita adalah sah, tapi kita ketinggalan, kita terlewatkan kebaikan-kebaikan semacam itu. Maka semestinya, ma'asyarul muslimin wal muslimat, ya, saya mengingatkan ada sebagian kaum muslimin yang sedang menghadiri salatul Jum'ah, jangan ditinggalkan tidur, jangan ditinggal tidur si khatib tersebut.
Ya, perhatikan, dengarkan dengan seksama. Bisa jadi ada di situ ada mutiara-mutiara yang bagus, arahan-arahan yang bagus yang tidak terlintas dalam hati kita. Ya, kita dengarkan khutbahnya agar bermanfaat untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dalam hadis yang kedua ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wujubul insati lil khatib yaumal jum'ati. Waqad naqala Ibnu Abdul Barr al-ijma' ala wujubi dzalika. Yang pertama, wajibnya untuk mendengar, wajibnya untuk berdiam diri mendengarkan khatib berbicara pada hari Jumat. Ya. Jangan, sekali lagi, jangan ditinggalkan, jangan ditinggal tidur si khatib tersebut. Diam dan dengarkan. Ya, diam dan dengarkan khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Wa qad naqala Ibnu Abdul Barr al-ijma' ala wujubi dzalika. Dan dinukil dari Ibnu Abdul Barr bahwasannya ijma' merupakan suatu kesepakatan para ulama tentang wajibnya untuk berdiam diri dan mendengarkan khatib menyampaikan wejangannya pada hari Jumat. Yang kedua, tahrimul kalami hala sama'il khutbati wa annahu munafin lil maqam. Bahwasannya haramnya berbicara ketika mendengarkan khutbah. Haram hukumnya ya haram berbicara, ya, haram hukumnya berbicara ketika mendengarkan khutbatul Jum'ah. Wa annahu munafinil maqam, karena hal itu adalah menafikan dalam kedudukan dan posisi semacam itu. Dia hadir, ya, selain untuk salat Jum'ah adalah untuk mendengarkan khatib, mendengarkan khutbah, apa yang disampaikan, nasihat dan wejangan oleh khatib tersebut. Jadi dilarang untuk berbicara, walaupun yakni ada suatu kemungkaran misalkan, ya, atau menjawab salam misalkan, ya, tidak. Kita mendengarkan khatib berbicara. Yang ketiga, yustathna min hadza man yukhatibul imama atau yukhatibuhul imamu. Dikecualikan dalam posisi semacam ini, dalam kondisi semacam ini, yaitu apabila ada seorang yang mengajak berbicara kepada si imam, atau sebaliknya, imam itu berbicara kepada seseorang. Kama taqaddama fi qissatil ladzi dakhala al-masjid wa lam yusalli. Sebagaimana yang sudah berlalu, ceritanya ada seorang yang masuk masjid sedangkan dia belum salat. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah salat?" Ya kan? "Belum ya Rasulullah SAW." "Shalli rak'atain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kamu 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid." Wa kama fi qissatil a'rabi alladhi syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-quhta. Ya. Sebagaimana juga disampaikan, yaitu ceritanya ada seorang bedu, orang pedalaman yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yakni masa musim kemarau yang berkepanjangan, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar diturunkan hujan, dan seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengistijabai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turun hujan. Nah, kejadian-kejadian semacam ini adalah merupakan suatu pengecualian bahwasanya seorang khatib, ya, berbicara kepada seorang, atau sebaliknya seseorang yang mengajak berbicara dengan si khatib. Hal itu adalah diperbolehkan, karena ini adalah merupakan suatu pengecualian. Ini
diperbolehkan untuk berbicara karena ada hal yang semacam itu. Ini hal yang sangat urgen. Yang keempat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman, disebutkan di sini, istathna ba'dul ulama'i man kana la yasma'ul khatiba li bu'din fa innahu la yanbaghi lahu as-sukut bal yashtaghilu bil qira'ati aw adh-dhikri wa huwa wajihun. Ya. Sebagian ulama mengecualikan, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan, tidak mampu atau tidak bisa mendengarkan si khatib karena jauhnya mungkin, karena sebab jauhnya, sehingga tidak kedengaran khutbahnya, ya, si khatib tersebut. Fa innahu la yanbaghi lahu sukut bal yashtaghilu bil qiraati wa dzikri. Maka semacam ini tidak boleh dia berdiam diri, tetapi hendaknya dia mempersibukkan diri dengan membaca Al-Quran misalkan, atau berzikir, ya. Wa hadza wa huwa wajihun. Alasan ini adalah alasan yang tepat sekali. Jadi jangan berdiam diri, ya. Jangan diam diri, tapi menyibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya adalah di hari Jumat tersebut. Amma man la yasma'uhu li samamin, adapun bagi orang yang tidak bisa mendengarkan khutbah tersebut karena tuli, wala yanbaghi an yushghila man haulahu bil jahri bil qiraati, maka tidak semestinya dia menyibukkan orang di sekelilingnya dengan menjaharkan, mengeraskan bacaan Qur'annya. Wa yakunu dzalika bainahu wa baina nafsihi, tapi hendaknya dia, hal itu terjadi antara, yakni membacanya dengan suara yang lirih saja, jangan sampai mengganggu orang yang sedang, yakni mendengarkan khutbahnya al-khatib. Yang kelima, anna uqubatal mutakallim hirmanuhu min fadilatil jum'ah, bahwasannya hukuman bagi orang yang berbicara ketika khutbah disampaikan oleh seorang khatib, maka dia akan mengurangi fadilah Jumatnya, bahkan terhalang dengan fadilah Jumatnya. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jawazul kalami bainal khutbataini, diperbolehkan untuk berbicara, ya, antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ketika ada jeda sejenak itu, ya, apabila ada seorang yang berbicara, diperbolehkan di saat itu saja, ya, diperbolehkan saat itu saja ketika pelaksanaan, yakni solat Jum'ah, ya, pelaksanaan khutbatul Jum'ah dan solat Jum'ah. Adapun sebelum hal itu dan setelahnya diperbolehkan bebas, ya. Jadi yang dimaksud dengan jawazul kalam bainal khutbatain, yaitu diperbolehkan untuk berbicara ketika ada jeda sejenak itu antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan berakhirnya beberapa faedah tadi itu, maka selesailah pada pertemuan pagi hari ini yang ingin kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya kepada pemateri dan kepada pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.